Di pasar, semua orang jual sesuatu, tapi tak semua yang dibeli itu bisa dibawa pulang tanpa harga yang lain. Namaku Dani, 34 tahun. Sejak pandemi kemarin aku bangkrut. Usaha kafe kecil-kecilan di Bantul tutup. Aku kembali ke kampung istriku di Wonosari, Gunung Kidul. Mertuaku pedagang lama di Pasar Argopeni, pasar tradisional yang besar dan terkenal di daerah sini. Setelah 2 bulan menganggur, aku akhirnya buka lapak sendiri. Jualan pakaian sisa ekspor. Murah meriah, asal laris. Tapi karena blok atas penuh, aku dikasih tempat di blok bawah. Deretan kios paling belakang dekat tempat parkir truk sayur. Katanya sih blok itu sepi, tapi cukup buat mulai. Orang-orang pasar nyebut blok bawah itu jalur dingin. Bukan cuma karena angin malamnya lebih terasa, tapi juga karena katanya dagangan susah laku. Aku tak percaya sampai aku benar-benar di sana. Hari pertama tak ada satupun pembeli. Padahal aku sudah pasang spanduk, obral besar-besaran. Tapi anehnya, tiap malam aku dapat uang di kotak kas kecilku. Bukan receh, tapi lembaran. 1 lembar 50 ribuan. Selalu 1. Selalu rapi, aku pikir istri yang naruh. Tapi dia malah marah waktu kutanya. Kamu jangan main-main, Mas. Pasar bawah itu bukan tempat bersih. Dulu ada orang cari cepat kaya lewat jalur situ. Pesugihan maksudmu? Nggak tahu pasti. Tapi yang dulu buka di kios kamu, dia ngilang. Katanya cuma ninggalin selembar uang di tangan. Aku mulai gelisah. Apalagi malam hari, saat aku simpan sisa dagangan. Aku sering dengar suara plastik kresek berkresek sendiri. Atau suara langkah, pelan sekali, dari ujung lorong. Tapi saat kulongok, tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan dari lampu neon tua yang berkedip-kedip di atas. Malam, ketika aku iseng, pasang kamera HP dan rekam kios selama aku pulang. Hanya ingin tahu siapa yang mungkin iseng naruh uang. Paginya, rekaman itu membuatku diam. Pukul 2:17 dini hari, terekam sesuatu bergerak di depan lapakku. Bukan orang, lebih mirip bayangan gelap yang melintas pelan, lalu berhenti di depan kotak kas. Tangannya kurus, panjang, seperti tulang dibungkus kain hitam. Tangannya merogoh saku, lalu meletakkan uang. Diam beberapa detik, lalu menghilang ke sisi lorong ke arah bekas gudang kosong yang sudah ditutup dengan seng karatan. Dan saat kutanya ke pedagang sayur di sebelah kios pagi itu, dia hanya berkata, "Mas, nggak semua rezeki itu harus diambil. Apalagi kalau datangnya sunyi." Aku mencoba tetap rasional. Mungkin ada yang iseng, atau maling yang nyasar dan salah naruh uang. Tapi malam-malam berikutnya, kejadian serupa terus berulang. Selalu pada jam yang sama, lewat pukul 2 dini hari, dan selalu uang 50 ribu. Dilipat rapi, diletakkan di tempat yang sama. Aku tak bisa tidur tenang. Rasa gelisah terus menghantui, apalagi tiap aku menutup lapak malam hari. Suasana lorong itu seperti mengerut. Cahaya lampu menjadi lebih redup dari biasanya. Angin seperti menahan napas, bahkan suara jangkrik pun hilang. Pada malam kelima, aku nekat datang ke pasar jam 2. Duduk diam di dalam lapak dengan lampu dimatikan. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Istriku sudah melarang keras, tapi aku terlalu penasaran. Jam menunjukkan 2:14, sepi. Hanya suara seng bergoyang pelan tertiup angin. Lalu terdengar langkah. Bukan dari depan, tapi dari arah belakang kios. Padahal di sana hanya tembok dan saluran air sempit. Langkahnya pelan, berat. Seperti menyeret beban. Aku menahan napas. Dalam gelap, aku bisa melihat bayangan mengambang masuk dari lorong sisi kanan. Perlahan berhenti di depan kotak uangku. Tubuhnya tinggi tapi membungkuk. Kepalanya dibalut kain dan tangannya seperti tak punya daging. Ia membuka saku baju lusuhnya, lalu meletakkan lembaran uang. Aku tak bergerak, tak berani. Tapi sosok itu seolah tahu aku di sana. Ia diam, lalu mengangkat kepala dan menghadap langsung ke arahku. Matanya tak terlihat, tapi aku merasa ditatap. Tak lama kemudian ia berbalik, berjalan menuju arah gudang tua yang sudah lama dikunci seng. Tapi sesuatu yang ganjil terjadi, ia menembusnya. Bukan membuka, bukan memanjat.
Sosok itu masuk begitu saja ke balik seng seperti uap yang meresap tanah. Aku pulang dengan tubuh gemetar. Keesokan harinya aku memutuskan bicara pada Pak Dul, pedagang keris dan barang antik yang sudah berjualan di Pasar Argopeni sejak era Orde Baru. Kios yang kamu tempati dulu milik orang Pekalongan, katanya. Namanya Surya. Dagangannya biasa tapi cepat kaya. Nggak lama dagangannya selalu habis padahal orang jarang lihat ada yang beli. Terus kenapa dia pergi? Tanyaku. Karena yang dia buat perjanjiannya nggak jelas. Katanya cuma minta dagangan laku tapi lupa kalau yang datang bukan manusia. Suatu hari dia ketemu langsung sama yang bayar. Sejak itu dia hilang. Lapakmu kosong 5 tahun lebih. Aku ingin berhenti jualan. Tapi anehnya, tiap kali aku bilang begitu, entah kenapa tubuhku malah lemas. Mulutku seperti tak bisa bicara. Malamnya, aku bermimpi. Berdiri di tengah pasar, yang sepi, di antara kios-kios tertutup, sementara suara berbisik memanggil namaku dari balik seng. Dan di pagi harinya, uang di kotak kas bertambah, 2 lembar kali ini. Sejak malam itu, lapakku berubah. Entah dari mana datangnya, dagangan mulai laku. Bukan cuma 1-2 potong, orang-orang yang sebelumnya cuma lewat kini mulai mampir. Bahkan beberapa pedagang lain sempat menoleh dengan heran, apalagi saat aku bisa pulang lebih cepat karena stok habis sebelum tengah hari. Sore itu, Bu Rini, pedagang sembako dari Blok Tengah, datang menegur dengan nada menggoda. Mas Dani, ini pakai minyak wangi apa sih dagangannya? Laris. Terus, aku hanya tertawa kecil, pura-pura tidak tahu. Tapi dalam hati, perasaan tidak nyaman tumbuh pelan-pelan. Apalagi sejak aku menemukan lembaran uang tambahan itu di kas kecil. Jumlahnya terus bertambah, setiap malam, persis jam 2 lebih. 5. 10.000. 2 lembar, lalu 3, lalu 4. Dan tiap kali aku menerimanya, mimpi-mimpi buruk datang lebih dalam. Aku bermimpi berada di pasar yang sama, tapi berbeda. Gelap, sunyi. Seluruh kios tertutup rapat, tapi aku bisa mendengar langkah dan bisikan. Rejeki bukan cuma datang, rejeki juga harus dibayar. Di dalam mimpi itu ada satu sosok yang selalu berdiri jauh, dekat gerbang masuk pasar. Tak pernah mendekat, tapi makin hari, jaraknya makin pendek. Seolah ia akan sampai di depanku suatu malam nanti. Aku mencoba berhenti buka lapak 2 hari. Hari pertama tubuhku mendadak panas tinggi tanpa sebab. Hari kedua istriku mimisan saat sedang tidur siang. Tidak bisa dijelaskan secara medis. Dokter hanya bilang kecapekan. Tapi aku tahu ini bukan sekadar kelelahan. Yang paling membuat bulu kuduku meremang adalah ketika aku sadar, baju-baju, daganganku bertambah sendiri. 2 potong, 3 potong, tidak tahu siapa yang taruh, tidak ada tanda-tanda di bawah orang. Tidak seperti kiriman barang dari agen, ini seperti muncul begitu saja. Dan yang membuatku ingin muntah, pagi itu, aku menemukan 1 potong baju anak di antara tumpukan celana dewasa. Ukurannya kecil, lusuh, seperti sudah pernah dipakai. Di kerahnya, ada noda coklat kemerahan yang masih lengket. Istriku mulai curiga. Ia mendesakku untuk meninggalkan lapak. Mas, ini bukan untung. Ini bukan rejeki yang bersih. Kamu sadar kan? Semakin kamu terima, semakin banyak yang kamu hilangin. Bahkan mungkin bukan cuma milikmu sendiri. Aku diam. Tapi dalam hati, aku tahu. Sudah terlambat. Karena pagi itu, saat aku sampai di lapak, ada boneka kecil duduk di atas kotak uang. Matanya bolong, kepalanya miring, dan di bawahnya terlipat rapi, 5 lembar uang 50 ribuan. Hari itu pasar ramai seperti biasa, tapi aku merasa sendiri. Orang-orang masih membeli daganganku, bahkan ada yang menawar tanpa berpikir panjang. Tapi entah kenapa, wajah mereka tampak buram, seperti bayangan di balik kaca berembun. Mataku tak bisa menangkap dengan jelas garis wajah mereka. Hanya suara, hanya gerakan. Dan saat mereka berlalu, aku selalu mendapati 1 lembar uang lebih di dalam kotak kas.
Selalu uang 50 ribuan, selalu dari tangan yang tidak kuingat menerima barang. Aku mulai mencatat nama pembeli. Aku paksa ingat-ingat, tapi hasilnya nihil. Mas, jangan dipikirin, kata Bu Rini suatu pagi. Dulu Surya juga kayak kamu, ngejar siapa-siapa aja yang beli dagangan dia. Akhirnya malah lupa siapa dirinya sendiri. Aku menatapnya. Ibu kenal dia dekat? Bu Rini menarik napas. Surya dulu buka lapak pas suaminya ibu meninggal. Katanya dia butuh cepat kaya, biar bisa rawat anaknya. Tapi sejak jualannya mulai, aneh, anaknya justru hilang. Dan gak lama dia juga hilang. Ada getaran di dadaku saat mendengarnya. Aku teringat boneka kecil yang muncul 2 malam lalu. Malam itu aku kembali ke pasar. Aku nekat masuk ke gudang tua yang katanya dikunci. Tempat sosok itu menghilang. Seng penutupnya sudah lapuk. Kunci gemboknya berkarat, tapi seperti bisa dibuka hanya dengan dorongan pelan. Di dalamnya gelap dan bau tanah basah bercampur amis. Dindingnya penuh coretan hitam samar, seperti tulisan aksara Jawa tapi terbalik. Dan di tengah ruangan, ada meja batu kecil dengan 3 benda di atasnya. 1. Sepasang sandal anak. 2. Kepingan logam berbentuk wajah. 3. Sebuah mangkuk tanah liat kosong. Aku hanya berdiri. Tak menyentuh. Tapi tiba-tiba terdengar suara dari belakangku, pelan parau seperti nafas di ujung tenggorokan. Kalau sudah ambil harus dikasih gantinya. Aku menoleh secepatnya. Kosong. Tapi tubuhku dingin, seolah semua darah ditarik dari kulitku. Saat kembali ke lapak, aku merasa dipantau. Bukan dari sekitar, tapi dari balik kain dagangan. Seperti ada mata yang tersembunyi di antara lipatan celana dan kaos, menatap dari tempat gelap yang tak kasat mata. Dan malam itu, aku tak bermimpi. Aku benar-benar terbangun, karena terdengar suara orang memanggil dari arah pasar. Suara anak kecil. Pak, baju yang kemarin, kurang 1. Malam itu aku terbangun oleh suara, bukan mimpi, bukan halusinasi. Jelas, suara anak kecil dari arah pasar. Pak, baju yang kemarin, kurang 1. Suara itu datar. Tak ada nada manja atau malu seperti suara anak pada umumnya, tapi lebih seperti gema dari mulut yang sudah lupa cara bernapas. Aku terdiam di kasur, tak berani bangkit. Tapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Pak, ini uangnya, kembalikan bajunya, ya. Pagi harinya aku memberanikan diri ke pasar lebih awal dari biasa. Saat membuka lapak, jantungku langsung mencelup dingin. Baju anak lusuh yang sempat hilang dari tumpukan, kini kembali tergantung. Diletakkan dengan sangat rapi, dilipat ulang. Dan di bawahnya, ada 1 lembar uang 50 ribu yang terlihat basah seperti disiram air sumur. Hari itu, tak seorang pun mampir ke lapakku, bahkan Bu Rini pun tak kelihatan. Pasar seperti menghindariku. Sore menjelang maghrib, Pak Dul menghampiriku. Wajahnya lebih serius dari biasanya. Ia menatap ke dalam lapakku lalu bergumam, "Kamu udah mulai ditandai. Kalau barang yang kamu jual pernah jadi milik mereka, maka semua pembeli kamu bakal dianggap pengambil, dan mereka akan minta gantinya." Aku menatapnya bingung. Minta ke siapa? Ya ke kamu. Yang ambil keuntungan, kan kamu. Jadi kamu juga yang harus bayar rugi. Aku ingin marah, ingin membantah, tapi dalam hati aku tahu, daganganku memang terlalu cepat laku. Dan semua dimulai saat aku mulai menemukan uang yang datang sendiri itu. Malam itu aku mencoba tidak tidur. Aku duduk di ruang tengah rumah, menghadap pintu. Tapi tubuh ini seperti dilumpuhkan. Jam menunjukkan pukul 02.01, dan tiba-tiba, listrik padam. Bukan di rumahku saja, tapi di seluruh RT. Gelap total. Dan dari luar jendela terdengar suara langkah kecil, cepat tapi tidak terburu-buru. Suara yang tak mungkin datang dari anak tetangga. Karena jam segitu, tidak ada anak kecil yang berkeliaran sambil membawa mainan yang bunyinya mirip genta besi. "Pak, ini uangnya. Kembalikan bajunya. Atau ambil anaknya." Aku terlonjak.
Dan saat itu juga tangisan bayi terdengar dari arah kamar. Anakku, yang belum genap 2 bulan, menangis seperti dicekik. Matanya terbuka, tapi pupilnya tak terlihat. Aku dan istriku membawa bayi kami ke puskesmas dini hari itu juga. Tangisnya terus pecah tak seperti biasa. Tidak keras, tapi panjang. Seperti keluhan yang dipendam dari dalam perut ibunya. Suster jaga memeriksa suhu dan detak jantung, semua normal. Tapi wajahnya berubah ketika menyalakan senter kecil untuk melihat mata anakku. Mas, ini bayinya, kenapa pupilnya nggak kelihatan ya? Aku tak menjawab. Istriku hanya memeluk tubuh kecil itu, gemetar. Kami pulang dengan diagnosa, tidak ditemukan kelainan, tapi kami tahu ada yang tidak beres. Di rumah aku buka dompet uang lapak. Lembar demi lembar uang 50 ribuan terlipat rapi, bersih seperti baru dicetak. Tapi aromanya bukan aroma uang, melainkan bau tanah basah dan kemenyan basi. Aku ingin membakar semuanya, tapi tangan ini tak bisa bergerak. Hari-hari berikutnya makin aneh. Orang-orang di pasar mulai menjauhiku. Tak ada yang berani bicara lama. Bahkan beberapa seperti menghindar jika aku melintas. Hanya Pak Dul yang tetap menyapaku, meski kini dengan nada hati-hati. Dani, kamu harus segera tutup lapak, bukan berhenti jualan. Tutup, rapikan, kembalikan dagangan yang pernah muncul sendiri. Jangan dijual lagi. Kalau sudah terjual, tanyaku lirih. Berdoa itu masih bisa. Tapi kalau sudah ada yang datang menagih langsung, artinya bayarannya harus seimbang. Sesuatu yang sama berharganya. Aku tidak tidur malam itu. Duduk di depan kamar bayi sendirian. Istriku sudah terlalu lelah menangis. Tubuhnya seperti kosong. Pukul 1:08. Dingin merayap masuk dari bawah pintu, meski semua jendela tertutup rapat. Bayi kami mulai bergerak, tangannya naik ke udara, seperti sedang mencoba meraih sesuatu di atasnya. Lalu perlahan, dari ventilasi kamar, tetesan air menetes satu persatu. Warnanya merah kecoklatan, seperti air sisa rendaman daging. Aku berdiri, ingin menjerit, tapi suara dari arah dapur menahanku. Pak, saya ambil bajunya. Saya tinggal anaknya ya. Dan saat aku menoleh ke arah suara, anak kecil berdiri di pintu dapur. Tubuhnya kotor, bajunya robek. Wajahnya biasa saja, tapi kakinya tidak menyentuh lantai. Tangannya menggendong boneka yang sudah tak berbentuk. Mataku langsung menatap lantai, dan di ujung ruang, bayi kami tak lagi di ranjangnya. Saat aku berlari ke ranjang bayi, tubuhku seperti ditarik ke belakang. Nafasku berat. Suara di luar rumah tiba-tiba hening total, tak ada jangkrik, tak ada angin. Ranjang bayi kosong, tapi ada bekas tubuh kecil di atas spray, seperti bayangan yang tertinggal dari tubuh yang menguap. Aku menoleh ke arah pintu dapur. Anak kecil itu sudah tak ada, tapi bonekanya tergeletak di lantai, menghadap ke ranjang bayi. Aku panik. Istriku berteriak histeris, suaranya pecah menembus malam. Tetangga berdatangan, tapi tak satu pun bisa mengerti apa yang kami katakan. Semua hanya berkata, bayinya ada kok, tidur di ranjang. Dan benar, saat kami melihat ulang bayi kami sudah kembali. Matanya tertutup, tapi ekspresi wajahnya seperti orang tua yang baru saja menangis keras tanpa suara. Tangan kecilnya mencengkram kain popok seperti sedang menahan rasa sakit. Sejak malam itu, ia tak mau menyusu, tak mau menangis, tak menoleh kalau dipanggil. Ia seperti hidup, tapi bukan anak kami lagi. Aku kembali ke pasar keesokan paginya. Kali ini aku hanya berdiri di depan lapak tak membuka terpal. Pak Dul mendekat pelan. Ia tak menanyakan apapun, hanya menggeleng. Kamu telat, Dani. Sekarang tinggal satu hal yang bisa kamu lakukan. Apa? Balikkan semua. Kembalikan yang kamu terima. Jangan lewatkan 1 sen pun. Aku buka kotak kas dan saat itu juga, isi dompet uangku berubah jadi potongan kain perca.
Semua uang 50 ribuan yang dulu kutemukan lenyap, diganti dengan sobekan baju lusuh, sebagian berlumur lumpur dan darah kering. Aku pulang dengan tubuh gemetar. Sepanjang jalan, suara anak-anak seperti mengikuti langkahku, bukan dari mulut manusia, tapi dari balik dinding dan saluran got. "Bapak, jangan ambil punya kami. Bapak, harus tukar sesuatu. Bapak, belum bayar." Malam berikutnya, istriku melihat bekas telapak tangan kecil di kaca jendela kamar bayi. Tidak satu, tapi banyak, ratusan, seperti anak-anak yang pernah datang menempelkan tangan mereka. Menagih. Dan ketika kami buka pintu kamar, bayi kami tidak bergerak, masih bernapas, tapi tidak lagi menangis, tidak lagi membuka mata. Tubuhnya dingin, bukan seperti sakit, tapi seperti ia sedang berada di tempat lain, dan hanya tubuhnya yang tertinggal di rumah. Aku kembali ke pasar malam-malam, bukan untuk berdagang. Tepat pukul 2 dini hari, aku melangkah masuk lewat celah pagar belakang, membawa dus bekas tempat uang dan semua barang yang pernah muncul sendiri. Di dalamnya, selembar kaos anak, boneka, kecil, uang sobekan, dan satu baju perempuan dewasa, entah kapan dan dari mana datangnya. Pasar gelap. Tapi aku tahu, tempat ini tidak tidur. Angin bergerak pelan, membawa bau amis seperti daging menggantung di bawah matahari. Tidak ada suara, manusia, tapi langkahku selalu disambut suara gesekan kain dari lapak-lapak yang tertutup. Aku menuju gudang tua di sisi barat pasar, tempat di mana aku pertama kali merasa diperhatikan. Gemboknya hilang. Pintu terbuka setengah, seperti sudah menunggu. Di dalamnya masih sama, meja batu kecil dan dinding. Penuh coretan hitam, tapi malam ini ada seseorang di pojok ruangan duduk membelakangi cahaya. Aku tak bisa melihat wajahnya, hanya rambut panjang kusut menjuntai menutupi punggung. Aku berdiri terpaku. "Kembalikan," katanya. Suaranya lirih, tapi menggema dari balik kepala. Aku meletakkan dus di atas meja batu, tanganku gemetar. Tapi sesaat setelah itu, dinding ruangan seperti berdenyut pelan. Suara-suara mulai berdatangan, bukan dari luar, tapi dari langit-langit dan lantai. Suara anak-anak, rintihan perempuan, tawa pelan, dan isakan panjang yang tertahan. Belum cukup, tukarannya belum seimbang. Belum cukup, belum. Aku mundur, tapi telapak kakiku seperti tertahan di tanah. Lantai terasa lengket, dan dari bawah, tangan-tangan kecil mulai mencuat keluar dari sela ubin retak. "Bayimu sudah kami jaga. Tapi kamu belum bayar penuh." Aku menjerit ingin lari, tapi sosok di pojok ruangan perlahan berdiri, membalikkan tubuhnya, dan aku melihat wajahnya, kosong, tak ada mata. Hanya rongga gelap, dengan kain kafan hitam mengalir dari lubangnya. Aku roboh, tapi sebelum semuanya gelap aku mendengar satu suara paling jelas. "Kau sudah masuk pasar malam, Dani." Dan pasar malam tidak pernah tutup. Aku terbangun di tengah pasar. Masih malam, masih sunyi. Tapi kali ini, seluruh lapak terbuka. Barang dagangan tersusun rapi, namun tak ada penjual, tak ada pembeli. Hanya aku, dan suara langkah tanpa wujud yang terdengar dari arah lorong-lorong kecil. Langkah itu mengelilingiku, lambat, berat, seperti seseorang yang menyeret tubuhnya sambil berjalan. Dari kejauhan, aku melihat anakku. Ia duduk di atas kursi plastik sendirian memeluk boneka lusuh yang sama seperti yang kutemukan di rumah. Matanya kosong, mengarah ke meja kayu yang ada di depannya. Di atas meja, satu cermin retak, satu mangkuk tanah liat berisi darah, dan secarik kain putih bertuliskan namaku. Seseorang muncul dari kegelapan, sosoknya tinggi, membungkuk, mengenakan baju pasar lusuh. Tapi wajahnya seperti bayangan, selalu gelap dari sudut manapun aku melihat. Ia duduk di hadapan anakku dan berbicara, tanpa suara. Anak itu mengangguk pelan,
kamu bisa ambil dia, pulang, asal kamu tinggalin sesuatu, katanya tanpa menggerakkan bibir. Apa? Kamu, tapi bukan tubuhmu, tapi apa yang bikin kamu jadi kamu. Aku tidak mengerti. Sosok itu mengangkat cermin retak. Lihat. Wajahmu, ingatanmu, semua yang kamu tahu tentang anakmu, istrimu, hidupmu, itu yang kami minta. Kalau aku kasih anakku selamat, ya, dia tidak akan ingat apapun, tapi dia akan hidup tanpa kamu. Aku memandangi anakku. Ia tersenyum, tapi senyum kosong. Seperti seseorang yang sedang diajari bagaimana cara tersenyum oleh makhluk yang tak pernah bahagia. Aku melihat mangkuk darah itu, tangan kananku bergerak sendiri. Jemariku menyentuh permukaannya dan saat itu juga, semua rasa tentang diriku mulai menghilang. Ingatan tentang wajah istriku, suara anakku menangis, harumnya kulit bayi, semua memudar. Aku menjerit, tapi tak terdengar. Suara itu tak keluar dari mulutku, hanya getaran di udara. Sosok itu tersenyum. Tawar-menawar selesai, pasar tutup untukmu, tapi terus buka bagi yang lain. Seketika pasar kembali gelap, lampu padam, langkah kaki sirna. Dan aku berdiri sendiri di tengah lapak yang kosong. Tak tahu siapa aku, tak tahu mengapa aku di sana, tak tahu mengapa aku menangis diam-diam. Sudah 2 tahun sejak malam itu, kata orang aku orang baik, ramah, sopan, tapi pendiam, tak banyak bicara. Aku tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir Wonosari. Tak jauh dari pasar, tapi aku tak pernah ke sana. Bahkan mendengar kata lapak saja membuat tubuhku panas dingin. Kadang di mimpi aku melihat seorang bayi, duduk di kursi plastik, menatapku seperti menunggu seseorang yang tak pernah datang. Orang-orang bilang aku pernah menikah, tapi tak ada catatan pernikahan, tak ada foto, tak ada nama di ingatan, kosong. Tapi setiap pagi, saat membuka jendela, aku mencium wangi minyak telon. Aku kerja serabutan. Kadang bantu angkut sayur, kadang bersihkan warung. Pemilik rumah kontrakan tak pernah menagih uang. Ia bilang, "Mas Dani orang baik, rezekinya tenang." Aku hanya tersenyum. Entah kenapa setiap kali orang menyebut kata rezeki, hatiku berdesir seperti diiris halus. Seolah itu kata yang menyimpan hutang, dan aku bagian dari pembayaran yang belum lunas. Suatu malam aku terbangun, dada sesak, bukan karena mimpi buruk, tapi karena ada suara anak kecil tertawa dari bawah kolong ranjang. Aku berjongkok, tapi tak ada apa-apa. Hanya debu dan selembar sobekan kertas. "Terima kasih, Pak, saya sudah pulang, tapi Bapak jangan jauh-jauh." Esoknya aku berdiam di pasar, duduk di bangku beton dekat mushola tua. Tidak untuk berdagang, hanya menunggu. Tapi untuk apa? Aku tak tahu. Lalu, dari kejauhan, aku melihat seorang pria muda sedang membuka lapak baru. Wajahnya asing, tapi gerakannya terlalu lancar untuk orang baru. Barang-barangnya cepat laku, terlalu cepat, terlalu mudah. Dan di belakangnya aku melihat bayangan, bukan manusia, bukan juga hantu, tapi sisa-sisa wajah yang dulu pernah jadi milikku. Tersenyum, memandang si pedagang muda, seperti sedang menawarinya rejeki, dengan harga yang tak pernah tertulis. Aku berdiri, ingin memperingatkan, tapi suara di kepalaku berbisik, "Pasar ini tak pernah tutup, Dani. Kau bukan pembeli, kau kini bagian dari lapak, dan tugasmu mengamati, menunggu giliran." Tamat.